Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Tulabu bi Jami'ah Sultan Maulana Hasanuddin UIN Firqah Ats-Tsaminah fi Darsi Lahjah Arabiyah wa maudu' pengaruh lahjah dalam komunikasi sosial. Untuk awalannya pendahuluan daripada judul saya tadi, pengaruh lahjah dalam komunikasi sosial adalah bahasa merupakan alat komunikasi yang disusun dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan atau tulisan. Bahasa merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi kehidupan dan budaya orang, dan juga merupakan alat utama komunikasi manusia. Bahasa juga merupakan suatu sistem tanda bunyi yang diciptakan oleh alat vokal manusia, yaitu mulut. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berpikir dan mengungkapkan apa yang dipikirkan oleh orang. Bahasa Arab itu masuk ke dalam rumpun Semit, bahasa Semit Selatan. Itu digunakan oleh penduduk Jazirah Arab ya, yang ada di pulau-pulau Arab ya. Bahasanya ada di barat daya benua Asia. Nah, setelah berlalu lalang di banyak zaman, akhirnya bahasa Arab kini menjadi bahasa resmi di banyak negara berbeda seperti Aljazair, Irak, Lebanon, Libya, Maroko, Mesir, Arab Saudi, Sudan, Suriah, Tunisia, dan negara-negara lain di Jazirah Arab. Nah, selanjutnya istilah dialek Arab itu, atau biasa kita sebut lahjah atau dialek Arab, itu bisa kita katakan sebagai variasi bahasa yang menurut penggunanya, variasi bahasa itu dikelompokkan oleh ahli bahasa dalam suatu lokasi tertentu. Jadi ada lahjah di lokasi ini, dan lokasi yang lainnya. Jumlah dialeknya banyak beragam, ada perkiraan sekitar ada dari kita di sini contohnya penyairnya ada 4.444 penyair, itu mereka hampir semuanya menggunakan lahjah yang berbeda-berbeda. Masuk ke materi yang pertama, yakni lahjahnya atau dialeknya. Dialek itu menurut Hasan Sadili berasal dari bahasa Yunani, yaitu dialektos yang berarti logat, tempat atau sedaerah yang berbeda dengan bahasa baku standar karena kelainan ucapan dan aturan-aturan tata bahasa. Secara etimologi, lahjah berarti bahasa manusia yang menjadi karakter dan dibiasakan oleh karakter itu sendiri. Nah, itu kita paham bahwasanya bahasa itu digunakan oleh suatu komunitas, atau lahjah itu digunakan oleh suatu komunitas bahasa tertentu dalam kehidupan keseharian mereka. Dialek juga bisa menjadi ciri khas bagi seseorang atau suatu komunitas, biasanya karena dialek sebuah kabilah, atau biasa kita bilang di kabilah, dalam kabilah atau kaum, biasa kita bilang kaum. Menurut Iskandari dan Anani, merupakan bahasa suku tersebut yang di dalamnya terdapat ujaran yang tarkik atau menipiskan, menghaluskan. Ayo selanjutnya, faktor yang mempengaruhi munculnya lahjah. Faktor-faktornya itu ada menurut ini ya. Kita di sini saya ngambil dari menurut Wafi. Itu ada empat faktor. Yang pertama itu faktor politik. Nah, pengaruhnya perkembangan bahasa itu bisa dibuktikan ketika sebuah negara terbagi menjadi wilayah-wilayah kecil yang berdiri sendiri. Pupusnya kesatuan politik ini berimbas pada hilangnya kesatuan pola pikir dan bahasa yang sama, sehingga menimbulkan dialek-dialek yang berbeda. Demikian juga halnya ketika negara menetapkan untuk memilih sebuah bahasa untuk menjadikan sebagai bahasa resmi yang dipergunakan. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial ini mempengaruhi atau faktor sosial ini biasanya kita anggap sebagai orang-orang yang tinggal dalam satu masyarakat nih, kan bisa berbeda-beda statusnya, pendidikannya, pekerjaannya, juga mereka mengkotak-kotakan sendirilah dalam satu level yang berbeda dengan level lainnya.
Jadi mereka ini mempengaruhi pula pada bahasa yang mereka pergunakan. Misalnya ditemukan perbedaan strata seperti orang-orang kalangan bangsawan dengan pekerja, pengusaha, pedagang, dan ilmuwan. Perbedaan sastra ini mengakibatkan mereka perbedaan ungkapan-ungkapan bahasa yang mereka pergunakan dalam keseharian mereka gitu. Yang ketiga ada faktor geografis. Faktor geografis ini sangat berpengaruh juga karena menimbulkan dialek-dialek. Sebagai contoh adalah suatu desa yang berbeda dengan situasi kota. Desa yang mobilitas masyarakatnya lebih sedikit atau cenderung terisolasi dan sedikit bergaul dengan masyarakat lain, maka bahasa mereka relatif terjaga daripada bahasa orang-orang kota yang banyak berinteraksi dengan masyarakat lain. Yang keempat, faktor yang terakhir yaitu faktor kebudayaan. Itu pengaruhnya dalam pembentukan akal dan jiwa, karena ilmu budaya ini menentukan sebuah ideologi gitu, kepercayaan masing-masing daripada orang yang hidup di dalam geografis tertentu gitu. Pengaruh berikutnya adalah pengaruh lahjah Arab dalam komunikasi. Yang pertama itu adanya perbedaan kosakata. Nah, setiap dialek Arab ini punya kosakata yang berbeda dan pengucapan yang khas. Ini bisa membuat orang yang berbicara dengan dialek yang berbeda kesulitan memahami satu sama lain. Yang kedua ada identitas budaya. Identitas budaya ini pengaruh lahjah dalam komunikasi ya. Identitas budaya ini seringkali mencerminkan geografis seseorang. Orang yang sering mengidentifikasi diri mereka dengan dialek tertentu dan menganggapnya sebagai bagian penting dari identitas mereka. Yang ketiga yaitu penyaring sosial. Penggunaan dialek Arab tertentu dapat menunjukkan latar belakang sosial dan pendidikan seseorang. Beberapa dialek mungkin dianggap lebih berkelas daripada yang lain. Lebih keren mungkin ya. Lalu yang keempat ada komunikasi resmi. Dalam konteks komunikasi resmi seperti media, pendidikan, dan pemerintah, bahasa Arab standar sering digunakan. Ini memfasilitasi komunikasi lintas dialek. Yang kelima ada daya tarik bahasa. Beberapa dialek Arab memiliki daya tarik bahasa tersendiri dan digunakan untuk menciptakan efek tertentu dalam karya sastra, seni, atau hiburan. Penting untuk diingat bahwa meskipun ada beragam dialek bahasa Arab standar atau yang kita biasa sebut Fusha, Arab murni itu digunakan dalam teks tulisan, agama, dan komunikasi formal. Ini berperan penting dalam menjaga kesatuan pemahaman di seluruh dunia atas bahasa Arab. Nah, ada juga perbedaan yang ditimbulkan oleh dialek itu. Perbedaannya itu yang pertama dari aspek suara, yaitu bentuk pengujarannya akan berbeda. Itu terlihat dari adanya perbedaan-perbedaan dialek di mana suatu dialek mengujarkan sebuah kata dengan dialek lainnya. Sebagai contoh, fenomena bacaan imalah, yaitu mencondongkan bacaan harokat fathah, walaupun ada dialek-dialek lain. Waduhe, wasaje gitu. Waduha, wasaja gitu. Nah, yang kedua itu dari aspek suara. Aspek suara ini mempengaruhi aspek makna seperti yang terlihat dalam kata-kata sinonim atau antonim. Nah, yang ketiga ada aspek perbedaan kata, ataupun dari segi perbedaan kata ini bisa dilihat dari kata-kata yang tidak berubah dan maknanya pun masih seperti makna dialeknya yang dulu, yang awal. Yang keempat itu ada dari kita pandang dari aspek kaidah atau tata bahasanya. Itu perbedaan dialek dari aspek kaidah itu contohnya seperti menambahkan ho pada kata apabila tidak diikuti isim isyarah dan dialek Bani Asad. Nah, selanjutnya itu akan saya bacakan beberapa lahjah yang saya dapat dari Wafi di dalam bukunya Fiqh Al-Lughah tahun 1945. Dia mengelompokkan lahjah dalam 20 dialek, yaitu yang pertama ada lahjah Al-Istinta, kemudian At-Tahaju, kemudian At-Tiltilah, summa Ar-Ruttah, summa Asyansyanah, summa At-Tamtamaniyah, summa Al-Ajrafiyah, summa Al-Ajajah, summa Al-An'anah, summa Al-Ghamghamah, summa Al-Fahfahah, summa Al-Furatiyah, Al-Qudhah, Al-Kaskasah, Al-Kishkishah, Al-Lakhlafaniyah,
al-watmu, al-waqam, al-waham, dan al-mu'aqabah. Nah, dari situ kita pahami bahwasanya dalam suatu kabilah itu lahjah itu tidak berpatok pada kabilah Quraisy. Bukan berarti kita bilang bahwasanya lahjah itu lahjah milik Quraisy, tidak. Tapi lahjah-lahjah itu dikelompokkan lagi di sini oleh Wafi. Dalam bukunya ada lahjah istinto dan yang lain-lain. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Ada berikut kesimpulannya itu, lahjah itu merupakan variasi bahasa manusia yang bersifat khas dan akrab, atau suatu cara penggunaan bahasa berbeda dengan cara-cara lain dalam suatu bahasa, karena masing-masing cara mempunyai ciri kebahasaan tersendiri dan masing-masing cara tersebut digabungkan satu sama lain atau dikoalisikan, maka membentuk ciri kebahasaan yang sama. Munculnya banyak dialek ini dalam satu bahasa disebabkan oleh adanya asimilasi suku dengan suku lain. Popularitas dan meluasnya penggunaan bahasa, lahirnya dialek. Perbedaan dialek Arab berkisar pada fonem dan makna. Pada tataran fonemik, perbedaan meliputi huruf dan harokat yang disebut dengan al-ibdal. Namun dari segi makna tidak terlepas dari 3 jenis kosakata bahasa Arab, yaitu mustarok, at-tadad, dan al-mutaradif. Kemudian muncul juga aspek lain seperti bunyi, seperti bunyi, makna, dan kata dan faidah. Itu bisa kita bilang juga tata bahasa, morfologi, dan sintaksis. Tadi juga ada banyak lah ya macam-macamnya, sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq bi aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.